Saya Nikade Pamela Giordiola. Saya Rolina Abigail. Saya Sinta Maulidina Zahro. Saya Indah Olvi Oktavia. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman semua. Semoga kita selalu semangat belajar. Materi pada pagi hari ini adalah Tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan dan abad ke-20 beserta pemikirannya. Pendidikan abad pertengahan. Pendidikan pada abad pertengahan terbagi atas beberapa waktu dalam seiring berjalannya zaman. Yang pertama, masa Renaissance, muncul sekitar abad ke-17. Yang kedua, masa realisme, muncul sekitar 1600 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, masa pencerahan, muncul pada abad ke-18. Siapa saja tokoh-tokoh itu? Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Renaissance. Pendidikan pada masa Renaissance memiliki aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama, aliran humanisme. Yang kedua, aliran reformasi. Dan yang ketiga, aliran kontra-reformasi. Aliran humanisme. 1. Francis Bacon. Francis Bacon memiliki pemikiran bahwa pendidikan masa lalu atau klasik tidak bermanfaat bagi umat manusia lagi. Apabila manusia ingin sampai pada kebenaran, harus meninggalkan cara berpikir deduktif dan beralih ke cara berpikir yang induktif. Yang kedua, Petrarca dan Boccaccio adalah pelopor aliran humanisme. Mereka memiliki pemikiran bahwa aliran humanisme Tuhan sebagai pusat norma tertinggi ditinggalkan. Cita-cita manusia dicari pada diri manusia sendiri. Ukuran kebenaran, kesusilaan, keindahan dicari dan didapatkan pada manusia. Aliran reformasi. 1. Luther. Luther merupakan seorang reformator asal Jerman. Luther memiliki pemikiran bahwa semua anak harus mengunjungi sekolah. Anak-anak belajar hanya beberapa jam sehari, dan selebihnya waktu digunakan untuk mempelajari pekerjaan tangan. Posisi guru dihargai tinggi. Pelajaran agama dianggap sebagai pelajaran paling penting. Yang kedua, Zwingli. Zwingli memiliki pemikiran dalam paham pedagogisnya bahwa pelajaran bahasa klasik adalah penting. Ilmu pengetahuan dan ilmu pasti harus diajarkan, tetapi tidak boleh mengambil waktu terlalu banyak. Pendapatnya yang baru adalah bahwa setiap murid harus mempelajari satu pekerjaan tangan. Aliran kontra-reformasi. Yang pertama, Johann Amos Comenius. Johann memiliki pemikiran bahwa pendidikan harus diorientasikan ke dunia sana atau bahkan ke akhirat. Ia menekankan pendidikan budi pekerti dan kearifan. Asas hukum didaktik yang ia kemukakan yaitu hukum kepastian, hukum urutan, hukum kelancaran, dan kesempatan belajar. Yang kedua, Jean Baptiste Lassalle. Jean setuju dengan pemikiran Comenius. Pendidikan harus tertuju kepada hal-hal yang bersifat kebakaan atau keakhiratan. Di dalam menyiasati pendidikan, ia menggunakan alat pendidikan yang terkenal, yakni hukuman dan ganjaran. Baik, selanjutnya mengenai tokoh-tokoh pendidikan pada masa realisme. Pada masa realisme terdapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu Francis Bacon. Francis memaparkan pemikirannya pada tahun 1561 hingga 1626. Ide pemikiran Francis dalam pendidikan adalah usaha-usaha untuk mencari metode baru, penggunaan metode induksi, penghargaan besar terhadap pembelajaran atau mata pelajaran realita seperti ilmu bumi, ilmu ayat, ilmu alam, serta penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, bukan bahasa Latin lagi. Tokoh yang kedua ada Jean-Jacques Rousseau. Rousseau memiliki pemikiran bahwa dasarnya manusia itu baik dan jahat karena dipengaruhi oleh lingkungan. Dasar pendidikan menurut Rousseau adalah pembawaan dan tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang bebas merdeka. Sifat pendidikan adalah individualistis dan individu atau anak itu harus dijauhkan dari pengaruh masyarakat dan bahkan dijauhkan dari orang tuanya. Yang ketiga ada Johann Amos Comenius. Tahun 1519
1692 sampai 1671. Johann memiliki pemikiran tujuan pendidikan hendaknya diarahkan pada kehidupan di alam baka, dicapai dengan pembentukan ilmiah dan pendidikan budi pekerti serta kesalehan. Metode yang digunakan dalam pendidikan harus disesuaikan dengan alam. Hukum didaktik pendidikan adalah kepastian, urutan yang tepat, kelancaran belajar, dan kecepatan belajar. Pendidikan kesusilaan didasarkan pada ajaran-ajaran agama yang bertujuan mencapai 4 kebajikan dari Plato, yakni budi, kesadaran, keberanian, dan keadilan. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh pendidikan pada masa pencerahan. Pendidikan pada masa pencerahan yaitu muncul pada abad ke-18. Pada masa pencerahan ini ada aliran-aliran yang berkembang. Yang pertama, aliran empirisme dengan tokohnya yang bernama Francis Bacon. Pada tahun 1561 sampai 1626, Francis memiliki pemikiran bahwa sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran adalah empiri atau pengalaman. Segala sesuatu harus dicari dari bahan-bahan yang telah kita peroleh dari pengalaman kita sendiri. Paham ini berasal dari Inggris. Yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Dalam aliran rasionalisme ini ada dua tokoh. Yang pertama yaitu Descartes. Descartes ini berpendapat mulai tahun 1596 sampai 1650. Descartes memiliki pemikiran bahwa sesuatu itu dianggap benar jika sesuai dengan akal pikiran. Pikiran manusia akan sanggup memecahkan segala persoalan. Untuk menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan, ditempuh jalan pikiran yang sehat. Tokoh yang kedua adalah John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. John Locke merupakan seorang tabib yang ahli filsafat dan ahli ilmu jiwa. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah membentuk seorang ksatria yang saleh dan berguna bagi hidup bersama dalam masyarakat. Sebagai seorang dokter, ia menekankan pentingnya pendidikan jasmani. Pendidikan pada abad ke-20 digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, aliran sosial. Golongan yang kedua, aliran kepribadian. Golongan yang ketiga, aliran pembaharuan pengajaran. Golongan yang pertama adalah aliran sosial. Aliran sosial muncul sebagai sebuah reaksi dari pengabaian unsur-unsur sosial dalam pendidikan yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada periode ini muncul semboyan pemuda harus dididik agar dapat melayani masyarakat. Sekarang golongan yang kedua, yaitu aliran kepribadian. Aliran kepribadian memberikan reaksi kepada pendidikan yang dirasakan terlalu intelektualistik. Di sini, intelektualisme ataupun intelektualistik hanya mengutamakan pembentukan kecerdasan tanpa mengindahkan pendidikan watak. Golongan yang terakhir adalah aliran pembaharuan pengajaran. Aliran pembaharuan pengajaran adalah mereka yang tidak puas terhadap pelaksanaan pengajaran yang sedang berlaku di saat itu, dengan mulai mengadakan percobaan-percobaan baru di dalam dunia pengajaran dan melaksanakan pendapat-pendapat baru di bidang psikologi. Berikut tokoh-tokoh aliran pendidikan pada abad ke-20. Yang pertama, Dr. George Kirchentner pada tahun 1854 sampai dengan 1932. Beliau memiliki pendapat bahwa tujuan pendidikan ialah pembentukan watak dan pembentukan warga negara yang baik. Beliau juga berpendapat bahwa tujuan sekolah adalah 1. Menambah pengetahuan anak,
yaitu pengetahuan yang didapat dari buku ataupun orang lain dan juga yang didapat dari pengalaman dirinya sendiri. 2. Agar anak memiliki kemampuan dan kemahiran baru. Yang ketiga, agar si anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan mengabdi kepada negara. 5. Dr. Helen Parkhurst pada tahun 1889. Adapun 3 prinsip yang dikemukakan oleh Dr. Helen Parkhurst adalah sebagai berikut. Pertama ialah efisien. Yang dimaksud prinsip efisien adalah latihan hidup yang harus dicapai dalam pengajaran yang telah dirancang sedemikian hingga sungguh praktis dan dapat bermanfaat bagi siswa. Yang kedua adalah prinsip kerjasama. Dalam prinsip kerjasama ada interaksi terpimpin, yaitu hubungan antara guru dan murid maupun antar murid itu sendiri. Semua pihak dapat saling memberi dan saling menerima, sehingga semua pihak dapat memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah prinsip kerja sendiri. Dalam prinsip kerja sendiri, diharapkan anak mampu berpikir sendiri tanpa bantuan orang lain, dapat bekerja sendiri dengan kemampuan sendiri, dan tidak terlalu mementingkan nilai dari hasil kerjanya. 6. Dr. Rabindranath Tagore pada tahun 1861 hingga 1941. Ia adalah seorang tokoh dari India dengan prinsip pendidikan yang didasari oleh kondisi sosiotropologis. Pada saat itu, India masih menganut sistem kasta, di mana pendidikan mendahulukan golongan atasan dibanding rakyat jelata, karena golongan atasan memiliki pengaruh dari rakyat jelata, dan diharapkan golongan atasan dapat memberikan pengajaran dan memberikan pendidikan kepada rakyat jelata. Setelah menyimak materi yang telah kami sampaikan, adapun bahan diskusi dari materi yang telah kami berikan. 1. Bagaimana pendapat Anda mengenai faktor-faktor perbedaan pemikiran dari tokoh-tokoh pendidikan pada abad pertengahan dengan tokoh-tokoh pendidikan dari abad ke-20? Dampak apa sajakah yang ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan pemikiran tersebut? 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan pendidikan? Apakah ada pengaruh jikalau tokoh-tokoh pendidikan tersebut tidak mengemukakan pemikiran-pemikiran mereka? Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.